Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Mutiara Citra Ayuti dengan NIM 20050974007 dari kelas PTI 2020A akan menjelaskan tentang sejarah internet dalam mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Yang pertama yaitu apa itu internet? Internet singkatan dari Interconnection Networking yang merupakan jaringan komunikasi global yang dapat menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain di seluruh dunia. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global yang penggunaan jaringan internet menggunakan TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Materi yang akan dibahas dalam sejarah internet yaitu ada sejarah internet di dunia, tujuan awal pembentukan internet, terbentuknya TCP atau IP, terbentuknya WWW atau World Wide Web, perkembangan website, sejarah internet di Indonesia, ISP yaitu Internet Service Provider di Indonesia, CIX dan CompuServe di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah internet di dunia. Awalnya dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 melalui lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan dengan dinamakan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Dari pengembangan tersebut mendapatkan temuan software yang berbasis Unix dapat berpadu dengan hardware. Awalnya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. ARPANET kemudian berkembang sehingga semua universitas ingin bergabung dengan ARPANET. Maka dari itu ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer, sedangkan ARPANET sendiri digunakan untuk keperluan non-militer atau seperti universitas-universitas. Dari gabungan kedua jaringan tersebut dikenal dengan DARPA Internet yang kemudian menjadi Internet. Sebelum adanya ARPA, pada tahun 1960, seorang ilmuwan Paul Baran menerbitkan sistem mengenai jaringan untuk militer Amerika Serikat. Sistem ini dirancang untuk bertahan jika terjadinya perang nuklir. Dengan adanya sistem ini, informasi dikirimkan dengan bentuk yang lebih kecil dan disebut dengan message block. Kemudian dilakukan riset lebih lanjut oleh Tommy Cash dan Paul Baran yang didanai oleh militer Amerika Serikat memanfaatkan sistem message block. Sistem ini diperuntukkan untuk dapat memecahkan masalah kerentanan struktur pada teknologi sistem jaringan yang ada. Karena kerentanan ini terjadi akibat struktur routing terpusat, sehingga bila rusak satu, maka seluruh sistem akan rusak. Lalu dibentuklah ARPA pada tahun 1969. Yang kedua adalah tujuan awal dibentuknya internet. Awal dari dibentuknya internet yaitu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan bentuk untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan atau diketahui oleh musuh. Ini adalah terbentuknya TCP/IP. Karena komputer yang untuk jaringan semakin banyak atau semakin berkembang, pada tahun 1982 dibentuklah Transmission Control Protocol atau TCP dan Internal Protocol atau IP. TCP/IP sendiri adalah komunikasi data yang digunakan komunitas internet untuk tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena protokol ini berupa kumpulan protokol yaitu protokol swipe. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak yaitu software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Protokol ini menggunakan skema pengelamatan yang sederhana yang disebut dengan sebagai IP atau IP address, contohnya 192.1.1.100. yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Setiap komputer memiliki IP dalam berhubungan di jaringan internet yang berbeda-beda sehingga komputer satu dengan yang lainnya dapat terhubung di dalam jaringan internet. Ini adalah DNS yaitu Domain Name System. Ini digunakan untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer. Maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain yang kini kita kenal dengan DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi dari 1000 komputer lebih. Komputer hanya mengenali IP address. Dengan DNS hanya perlu mengingat nama
domain yang dikunjungi, misalnya www.google.com. Tidak perlu menggunakan IP address-nya, karena DNS lah, yaitu domain sistem, akan menerjemahkan IP address dari Google menjadi 173.194.38.165, kemudian akan diakses oleh komputer kita. Jadi pengguna hanya memasukkan namanya saja, tidak perlu menghafal dengan IP address dari domain tersebut. Ini adalah terbentuknya WWW atau World Wide Web. Pada tahun 1990, ketika Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lain yang membentuk jaringan. Program ini disebut dengan WWW atau World Wide Web. Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan yang melampaui sejuta komputer. Dan pada tahun yang sama muncullah istilah surfing di internet, yaitu penggunaan mengakses internet. Tahun 1994, ini telah bertumbuh menjadi 3.000 halaman. Dan pertama kalinya muncullah virtual shopping atau e-retail muncul di internet, yaitu yang kita kenal dengan e-commerce sekarang. Pada tahun yang sama, yaitu Yahoo didirikan dan sekaligus kelahiran Netscape Navigator. Ini adalah perkembangan website. Website 1.0 hanya berupa dapat dibaca saja dan masih berupa HTML. Sedangkan web 2 bisa berkomunikasi dua arah, dan web 3.0 perkembangan dari web 2.0 yang memiliki kemampuan di mana dapat interaksi di dalamnya dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Web 3.0 merupakan semantik web dengan kemampuan membaca situs semudah manusia membacanya, sehingga informasi dapat dijadikan dengan cepat dan tepat. Sejarah internet di Indonesia. Pada tahun 1984, Uinet tersambung dengan UUNet, salah satu internet service provider pertama dan terbesar di Indonesia. Dan berdasarkan catatan Voice, Arin, dan APNI, protokol internet IP pertama di Indonesia yaitu Uinet Lab 192.41.206/24 telah didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988 oleh RMS Ibrahim Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onowe merupakan nama-nama awal pembangunan internet di Indonesia sekitar 1992 hingga 1994. Dan pada tahun 1990, jaringan internet Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara tokoh ahli yang mengembangkan internet di Indonesia. Dan pada tahun 1993, Ono Purbo mengembangkan jaringan komputer melalui frekuensi radio. ISP Indonesia, yaitu Internet Service Provider di Indonesia. Pada tahun 1994, mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Sambungan awal internet dilakukan dengan dial-up oleh Indonet. Lokasi Indonet ini masih di daerah Rawamangun di Kompleks Dosen UI, yaitu Universitas Indonesia. Asal Indonet pula mulai memakai mode teks dengan shell account, browser link, dan klien Surel Pine, serta chatting dengan conference pada server AIS. Dan tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Ratnet. Pimpinan BRM Roy Rahajasa Yamin. Dan mulai 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser link di Amerika Serikat. Maka pemakai internet di Indonesia bisa akses internet HTTP yang bisa mengakses internet ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Ini adalah CIX dan CompuServe. Sejak 1988, CIX Inggris menawarkan jasa email dan newsgroup. Belakangan menawarkan jasa akses HTTP dan FTP. Beberapa pengguna internet memakai modem 1200 BBS dengan saluran telepon internasional yang sangat mahal untuk mengakses internet. Dan pada tahun 1989, CompuServe Amerika Serikat juga menawarkan jasa email dan newsgroup juga menawarkan HTTP atau FTP. Beberapa pengguna CompuServe memakai modem yang dihubungkan dengan gateway Infonet yang terletak di Jakarta. Biaya akses CompuServe masih mahal, tapi jauh lebih murah dari CIX. Terima kasih, sekian sejarah internet yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.